spesial hari pahlawan. Oleh karena itu, pertama kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bisa menjadi pahlawan dalam keteladanan, dan para pahlawan kita yang telah tiada, semoga Allah menempatkan mereka di barjah Allah, para syahid, para syuhada, kaum muslimin, para ulama, para pejuang. Allah menempatkan yang telah tiada di barjah Allah dengan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Untuk mereka semua, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, lanjutan ada tema tinggal dua Pak, terakhir tinggal dua lagi Pak. Amalan-amalan untuk bersama-sama Rasul di surga. Oh, iya. Baik. Nomor 3. Saya 5, nomor 3. Baik. Amalan yang bisa mengantarkan kita bersama-sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Sedikitnya ada 5 ya. Iya. 3 ya. Yang pertama kemarin apa itu? Taat kepada Allah. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Dasarnya Quran surah An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha wa rasulah. Sananya wa may yuti'illaha wa rasulah faulaika ma'alladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin ulaika hasunah rafiqa. Ya, mereka adalah sebaik-baik. Saya ulangi kembali di An-Nisa ayat 69. Ada yang pendek. Su'atillah wa rasulah la'alakum tuflihun. Bukan tuflihun. Itu Ali Imran. Kalau di Ali Imran itu atiullah Wa rasulah. itu pada maknanya begini. Nanti itu Ali Imran berapa itu? 130 berapa? Nanti kita akan melihat pembandingnya. Ya. Ali Imran tadi buka. Ali Imran berapa? Ayat 132 ya. Kita tinggal. Oke. Begini, sebelum wasyari'u ila ma'rifati bihi ayat ke sana kalau masalah. 132. Baik. Pertama, dua ayat itu Ali Imran 132, nanti dibaca juga An-Nisa ayat 59. Nah, sebelum dua ayat itu dikomparasi, kita akan lihat dulu An-Nisa 69-nya, akan kita bahas ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa saat kita akan bersama-sama dengan Nabi di surga Allah itu adalah taat kepada Allah dan Rasul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha, barang siapa yang mentaati Allah wa Rasulah dan Rasul, faulaika ma'alladina, maka mereka yang taat kepada Allah dan Rasul itu ma'alladina akan bersama dengan orang-orang yang an'amallahu, yang telah diberi nikmat tanpa batas oleh Allah. Itu an'am.
nikmatul. Kalau nikmat, satu nikmat, kalau an'am itu nikmatnya banyak. Itu an'am. Maka mulai terjemahannya dikasih nikmat tanpa batas. Maka di Al-Quran ada surah Al-An'am. Itu makna dasarnya adalah nikmat tanpa batas. Tapi kita menyebutnya binatang ternak, artinya hewan yang bisa dinikmati. Al-An'am itu. Al-Baqarah. Al-Baqarah itu kan sapi, ya. Nah, ketika Dinikmati, dimakan aja. dinikmati, Dikonsumsi. dikonsumsi, itu jenis konsumsi, bisa ditunggangi seperti kuda dan yang sebagainya. Jadi perhiasan gitu. Itu adalah an'am, tapi kita umum terjemahkannya al-an'am itu binatang ternak. Maksudnya inilah binatang-binatang ternak yang bisa dinikmati. Itu al-an'am. Jadi ikan namanya. Apa? Itu kalau ikan itu samak namanya. As-samak. Baik. Faulaika maka mereka semua ma'alladina akan bersama-sama orang yang an'amallahu telah diberikan nikmat tanpa batas oleh Allah alaihim kepada mereka. Siapa saja? Minan nabiyyin, itu adalah para nabi. Yang akan bersama nabi itu yang pertama adalah wasiddiqin. Ciri orang yang taat kepada Allah itu adalah wasiddiqin. Apa sidik? Jujur, benar. Orang yang benar, membela kebenaran, menegakkan kebenaran, memperjuangkan kebenaran, itu namanya siddiqin. Berhasil soal tidak berhasil itu urusan lain, tapi berupayanya kita akan kembali dengan para nabi. Mendekat. Itulah orang berjuang yang membedakan berjuang dengan pecundang. Oh, mendekat. Ya. Wasyuhada, mereka orang-orang yang mati syahid atau hidupnya diketahui, disaksikan, dipahami bahwa dia menjadi saksi kebenaran. Maka tempoh hari disebutkan di antara min kabair, dosa besar, mbahnya dosa besar itu kan ada 5. Satu, musyrik. Yang kedua, ukul walidain, menyakiti orang tua dengan berbagai variabelnya. Bisa tatapan wajah, bahasa tubuh. Kalau nyarikan harus tubuh kita menjelas. Padahal takulah rumah upin. Udah yang ulah pakai tadi rumah baru dah. Padahal takulah rumah upin. Amalan. Kena Amalan. ipin dengan hiji. Amalan. Ipin boleh itu kan dipakai. Bila aku banyak upin. Padahal takulah rumah upin. Membuat hatinya tercengang saja itu sudah menyakiti. Bahasa tubuh menyakiti orang tua itu dosa besar. Ya. Kemudian yang ketiga adalah saksi palsu. Saksi palsu. Yang keempat, lari dari perjuangan. Dan nomor kelima itu zina. Nabi. Kalau itu saya zina aja sahabat ke sana sih. Lah. Hanya kalau dari sisi urutan, musyrik, hukukul walidain, nomor digit yang kedua, yang ketiga saksi palsu. Jadi berbohong itu dahsyat sekali pengaruhnya. Dahsyat sekali. Itu termasuk dosa besar nomor 3 setelah hukukul walidain. Ya. Wasyuhada wassolihin. Ciri orang yang saleh itu pertama, yang kedua adalah mau menjadi saksi kebenaran atau bersaksi dengan benar sehingga kematiannya pun menjadi mati syahid. Ya. Nah, nanti akan dibahas tentang pahala di sini. Wassolihin, orang-orang yang soleh. Apa soleh itu? Kemarin soleh itu dari kata solaha, islah, perdamaian, yang kehadirannya menghadirkan rasa damai, yang kehadirannya melahirkan rasa tentram, yang kehadirannya bisa menenteramkan banyak perang. Itu adalah orang-orang soleh. Maka untuk memahami makna soleh ini bisa menggunakan parameternya MHI Munajim dengan menggunakan parameter ahkamul khomsah, 5 hukum Islam. Yang pertama adalah wajib,
yang kedua sunnah, yang ketiga haram, yang ketiga empat mubah, yang kelima makruh. Apa hubungannya? Apakah kita orang soleh atau tidak? Pakai parameter ini. Pertama, ada manusia wajib, ada suami wajib yang kehadirannya dirindukan dan disenangi banyak orang. Itu manusia wajib. Sangat dirindukan. Sangat dirindukan oleh banyak. Jadi kehadirannya sangat dirindukan. Itu adalah manusia wajib. Yang kedua ada manusia sunnah yang kehadirannya menghadirkan manfaat bagi banyak orang. Kalaupun dia tidak hadir, orang tidak merasa terlalu kehilangan. Itu manusia sunnah. Ada manusia haram. Manusia haram. Manusia haram. Yang tadi sunnah. Yang kehadirannya dibenci banyak orang. Ya. Tapi kalau dibenci sama orang mah bukan haram saja. Kejadah. Jadi kalau haram jadah, nah itu artinya keharamannya berlipat ganda. Karena jiadah itu artinya tambah. Jadah. Jadi bahasa santri itu haram murokkab namanya. Jadi haram yang berlipat ganda. Haram nubuh haram. Jadi ada manusia wajib. Apakah kita ini orang soleh atau tidak? Lihat aja posisinya. Apakah kita kehadirannya dirindukan orang atau dibenci orang? Ada lagi yang ketiga manusia mubah. Ada yang ada dan tidak ada dua pengaruh. Boleh kepada sih sama. Ayah suku, Allah tidak ada Allah. Ayah jenderal kalau manusia makruh kehadirannya tidak diharapkan. Ayah si Eta, itu manusia makruh itu. Mending si Eta itu manusia makruh. Jadi solihin itu aja sederhananya memahami apakah kita itu orang soleh atau tidak. Itu saja sederhananya dalam interaksi sosial. Kalau dari sisi pendekatan spiritual, kesolehan itu dibangun juga dengan 5 indikator. Pertama adalah parameternya apa? Quran surah Bani Israil ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Pertama, mereka yang selalu menjaga kesucian dirinya dengan Allah. Isra berarti. Ya. Dia selalu surah Al-Isra. Masjidil Haram. Ya. Jadi yang pertama subhana. Orang soleh itu subhana, yakni secara spiritual ya, hubungan vertikal. Mereka yang menjaga kesucian dirinya dengan Allah. Yang kedua surganya Mi'raj kan ya? Bukan. Yang kedua asal, artinya dinamis. Jadi untuk menjadi orang suci tidak usah harus menguji diri dalam gua, pergi ke hutan, tidak usah Sehingga budaya tidak usah menyendiri, tapi dia harus asal, dinamis, bergerak bersama orang banyak. Karena Rasul pun beliau bertahanus di Gua Hira sebelum diangkat menjadi Rasul. Setelah mendapat wahyu, maka seluruh waktunya total bersama-sama berdua bersama. Itu namanya asro, dinamis, responsif terhadap perkembangan zaman. Tapi kehusuan maka ada mandiri kan? Itu adalah yang disebutkan subhana, menjaga kesucian dirinya dari Allah. Untuk mandiri ya, itu subhana. Yang kedua asro. Kalau bersama mah tanggung jawab pimpinan iman. Bukan. Jadi kita harus punya tanggung jawab sosial. Itu asal dinamis. Ya. Tanggung jawabnya. Tanggung jawab sosial. Jadi setiap kita punya tanggung jawab sosial. Setiap kita adalah harus menjadi mudai, harus bisa mendakwahkan ajaran Islam. Tapi bukan pidato dakwah, memberikan ketegasan. Ya. Kemudian laila, membiasakan bangun malam. Yang kita ingin tahu apakah kita orang soleh atau tidak, perhatikan aja. Karena nanti di hadis bahkan Nawawi mendokumentasikan di Riyadhus Shalihinnya, Al-Hasimi mendokumentasikan dalam kitab Muhtawal Ahadisnya.
Kemudian Ibnu Hajar juga mendokumentasikan dalam kitab-kitab Syarah Sahih Ibadnya, apalagi dalam Fathul Bari Syarah Imam Bukhari-nya, bahwa amalan orang soleh itu menjaga qiyamul lail, Salat malam. salat malam. Jadi kita ingat orang teh hamba Allah lain tinggal dengan salat malam itu. Lamun loba molornya atau masalah. Mesetan. Karena di antara amalan orang soleh itu membiasakan bangun malam. Ini sesuatu ya. Yang keempatnya, ciri orang soleh itu spiritual adalah memakmurkan masjid. Apakah kita itu orang soleh atau tidak? Asal tercicing di rumah Allah, itu aja sederhana. Maka kelompok ini Rasul memberikan tiket khusus di saat pada di alam mahsyar la ilaha illallah, di saat tidak ada pertolongan kecuali perlindungan Allah, itu pun diberikan kepada mereka wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang-orang yang hatinya selalu rindu dengan masjid, selalu rindu dengan masjid. Dalam resep cicingna kulina di rumah Allah, maka itu dicatat menjadi pasukan penghuni rumah Allah, itu aja. Sampai Rasul memberikan jaminan khusus dalam diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, di antara 7 golongan pada hari kiamat yang akan mendapatkan pertolongan Allah di saat tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Yang nanti ditemukan juga penjelasannya di Quran surah An-Naba ayat 15 itu. Yang soleh ini. Apa? Yang soleh. Iya, yang soleh. Di An-Naba selalu merindukan masjid. Masjid salah satunya. Semua merindukan tawihan, merindukan yang salehah. Oh, boleh. Apakah kita ini hamba Allah atau bukan? Cirinya saya rasa boleh di rumah Allah. Kalau kita hamba dugem, didugem gitu. Kan saya tujuan yang pernah jengsi di masjid. Boleh. Ya, ketemu pasangan hidup di rumah Allah itu lebih baik ketimbang didugem, kan begitu. Di luar masjid, mending di masjid. Kemudian ada satu lagi ayat yang taat kepada Allah dan Rasul. Wa atiullaha wa rasulah wa ulil amri minkum. Dan itu nanti akan dibahas di An-Nisa ayat 59. Boleh. Ulil amri kalau yang itu Nanti ya tidak usah. La qa'ata li makhlukin illa min maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk, kepada siapapun kalau itu mengajak maksiat, mengajak dosa kepada Allah. Begitu. Poin saya Iya. masalah maksiat. Jadi ada beberapa ciri orang soleh dari sisi spiritual. Satu, menjaga kesucian diri. Yang kedua, tetap dinamis. Artinya dia tetap punya tanggung jawab sosial. Jangan mengucilkan diri, jangan menasihkan diri, tapi dia harus berjuang bersama-sama umat. Itulah orang yang soleh. Yang tadi Wasidiki, menjaga kebenaran, menegakkan kebenaran, memperjuangkan kebenaran, menjadi saksi kebenaran. Itu nggak mungkin bisa jadi kebenaran beriring nyumput. Itu bisa. Dia harus tampil di muka publik, harus ada di ranah publik. Menjaga qiyamul lail, memakmurkan masjid. Dan yang kelimanya adalah membiasakan, menjaga, mendawamkan tilawah Quran. Itu dasarnya mendawamkan tilawah Quran, membaca Al-Quran. Itu di Al-Mudassir, Al-Mujammil. Nukah itu nanti Menjaga kesucian diri. Responsif atau dinamis. Yang asal itu kan ini asal itu. Asalnya orang yang terbiasa beraktivitas di malam hari untuk menghadap Allah. Maka orang-orang yang seperti ini dalam bahasa Yahudi namanya Israel. Jadi Israel itu bahasa Suryani, Bani Israel. itu bahasa Yahudi, itu bahasa Arab kuno. Bahasa masohahnya Israel itu adalah Abdullah, hamba Allah. Isra, aso atau Isra itu artinya dinamis atau beraktivitas di malam hari. El itu artinya Tuhan.
dalam bahasa Yahudi. Israel. Jadi itu artinya orang yang terbiasa beraktivitas di malam hari menghadap Tuhan. Maka orangnya namanya Israel. Bani Israel. Hamba Allah. Jadi kalau Bani Israel artinya anak keturunan hamba-hamba Allah. Oh, Bani itu bukan aktivis. Bani itu dijadikan bana ibnun dari ibnun. Maka Eis bin Koswara bin teh ibnun. Kalau istri namanya ibnatun kan gitu. Jadi kita nyebutnya bintinya. Jadi kata bintun ya. Bani ibnun laki-laki, anak laki-laki, ibnatun anak perempuan. Maka kalau anak laki-laki bin Haji Jainuddin, anak perempuan binti. Nah gitu. Maka Bani itu artinya anak keturunan. Jadi El itu artinya Tuhan dalam bahasa Ibrani. Maka kalau Israel itu artinya hamba Allah. Itu. Nah ketika jadi bedegong, jadi hamba Allah kan, jadi hamba nafsu, hamba setan. Begitu. Itu dalam bahasa Ibrani dalam bahasa Yahudi. Oke. Di Al-Mujammil terakhir gini, ya ayyuhal mujammil, surah ke-73 ayat 1 sampai ayat 5. Ya ayyuhal mujammil, qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid wa rattilil qur'ana tartila. Kalau kamu sudah qiyamul lail sama saya tadi, maka lanjutkan membiasakan tilawah Quran. Kalau sudah begitu, sanulqi alaihi qaulan sakina. Nanti aku akan anugerahkan kepadamu ucapan yang berbobot, ucapan yang bernilai, ucapan yang mudah didengar orang, ucapan yang akan dipahami banyak orang. Jadi kalau kita udah ngomong heselima, keluarga, anak, istri, cucu papa tahan tuh arti wae tetangga hesel diomongan teh bukan tidak mendengar, tapi ucapan kita tidak bernilai di hati. Kalau begitu, perbaiki qiyamul lail kita, perbaiki tilawah Quran kita. Walaupun stagnan ya tilawahnya. Ya biarkan aja semampu kita membacanya, tapi kontinunya lihat di surah Fatir yang tempoh hari sudah kita baca. Surah Fatir itu surah ke-35 ayat 29 dan 30. Surah ke-35 sebelum Yasin itu namanya Fatir. Ayat 29 dan 30. Petunjuknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladina, sesungguhnya orang-orang yang yasluna kitab Allah, continue membaca kitab Allah. Itu pakai bahasa yasluna kitab Allah. Yasluna itu dari kata tilawah. Fatir 25 ayat 25. Fatir surah ke-35. Surah ke-35 ayat 29 30. Oh, 29. Ya. Surah ke-35 ayat 29 30. Innal ladina, sesungguhnya orang-orang yang yatluna kitab Allah, dari kata tilawah. Maka kita mengenal istilah tilawah itu dalam ayat MTQ, musabaqah tilawah. Ada tilawah, ada iqra. Kalau iqra itu bacaan tingkat tinggi. Kalau tilawah yang dibaca teks itu ayat. Itu membedakan, ya. Pakai fi'il mudhari yatluna. Jadi kalau fi'il mudhari itu hal wal istiqbal, kata kerja aktif progresif gitu Pak, maknanya. Jadi macana dengan sekali tapi continue, terus menerus, rutin meskipun sedikit, karena Rasul menyebutkan khairul amal, afdalul amal, Sudah. yakni khairul amal, afdalul amal, Ayatnya 29 Ustaz. adwa muhafain qala. Amal yang aku cintai, amal yang utama adalah amalan yang sedikit tapi kontinu.
Itu ada pasal yang begitu. Ya. 35 Pak. Innalladzina sesungguhnya orang-orang yang yatluna kitab Allah yang telah dan terus membaca, 25. yang sedang dan terus membaca kitab Allah. Wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, baik dengan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Ya juna tijaratan lan tabur, maka mereka akan itu adalah bisnis yang tidak akan pernah rugi. Asal continue, mau sholat, continue, infak. Apa hikmahnya di ayat 30? Liyuwafiyahum ujurahum, Allah akan menyempurnakan pahala bagi mereka. Sanajan bacaan Quran tengenaheun, sanajan tajwidna masih belum enakeun, meskipun suaranya tidak begitu indah, tapi continue membacanya, mengharapkan rahmat Allah, sungguh-sungguh melakukannya, baik sholatnya sering tidak khusyuk, ketika takbir kabayang kabeh pasar baru mau kabayang ke takbir teh, infaknya sakapun pelit, tapi continue. Apa kata Allah? Liwafiyahum ujurahum, aku sempurnakan pahala. Ya, syaratnya continue. Ya, syaratnya continue. Meskipun bacaannya tengenah, tajwidnya tepat, suaranya rembek-rembek begitu, continue. Sholatnya seringkali tidak khusyuk, sholatnya seringkali ada riak-riak sedikit, kadang-kadang impaknya pelit-pelit sedikit, tapi continue. Itu adalah bisnis yang tidak akan pernah rugi. Yang juga tidak lan tabur, dijamin oleh Allah, kalian tidak akan pernah rugi. Bahkan liwafiyakum ujurahum, Allah sempurnakan pahala. Masih sampai di situ? Tidak. Apalagi wa yazidahum min fadli, aku akan tambah karunia-Nya tanpa batas. Karena ketika Allah menyampaikan akan memberikan karunia, tapi tidak dirinci bentuknya seperti apa, menurut teori tafsir itu artinya unlimited, karunia Allah tanpa batas. Ada orang yang mengatakan kita baca Al-Quran tetapi tidak tahu artinya, tidak tahu maknanya, katanya sepertinya tanggung kalah. Salah kalau gitu. Salah, itu Cilaka 12. Setiap ucapan, teman-teman hari sudah di Ramadan sudah saya sampaikan, mudah-mudahan nanti ingat lagi. Setiap huruf dijanjikan oleh Allah kali 10 kebaikan. Jadi satu halaman itu, setiap ayat Quran ini ya, kalau yang mushaf Usmani bisa dihitung. Ke bawahnya 15 baris, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, biasanya 15 ke bawah. Hurufnya ke samping itu, dari kanan ke kiri itu 35 sampai 37. Itu hurufnya. Satu baris ya. Itu bisa dikalkulasi dengan menggunakan teori pembaik Al-Quran. Ya. Jadi nanti posisi kita di posisi juz mana ini? Kalau kita mengalami sakit, tidak enak badan, bacalah juz. Itu namanya numerik Al-Quran. Karena lahir kita dan nama kita itu sudah dicatat di nomor, itu ada koneksitas sebetulnya dengan teori Al-Quran. Jadi banyak orang yang mengatakan penyembuhan melalui teori Al-Quran. Itu namanya numerik Al-Quran. Pak Ustaz, dengan surat ini, ayat ini yang ini, supaya regreg lah gitu ya, bahwa Allah itu memberikan pahala bagi mereka tanpa batas. Dalam arti tindak lagi di surat An-Nisa yang ayat 173 itu, bagaimana korelasinya dengan ya regreg lah kita teh sebagai umat Nabi gitu. Gini, ya salah dulu ya, nanti An-Nisa dibaca sekalian dengan yang itu. Jadi syaratnya tadi itu ciri orang soleh ini kan dari sini, kayak berpikirnya dari sisi spiritual, ya, dari sisi sosial yang tadi, ya, dari sisi spiritual, jaga kesucian diri, tetap dinamis, jangan mengurung diri, guna tak gaul, sieun dosa,
memang terjadi dosa tapi mana yang kehadiran kabarku. Karena salah satu dosanya dia tidak berbuat kebaikan untuk orang lain. Tetap bin manis, selalu menjaga sholat malam, makmurkan masjid dan membiasakan tilawah Al-Quran. Nah, tilawahnya boleh menggunakan surah petunjuk di akhir ayat 29 ini. Asal syaratnya ya celuna kita Allah. Continue. Mulai imam sekali ngaji 2 juz, 1 tahun tuh ngaji. Tahun harus beli. Karena semakin pendek ya. Maka kalaupun kekurangan di sana sini, Allah sudah janji liwafiyahum ujurahum. Allah akan menyempurnakan pahala. Pahalanya tidak akan dikurangi, sama dengan yang bagus. Asal continue. Wa yajidahu min fadli, Allah akan tambah karunia-Nya tanpa batas. Hikmahnya apa? Tanpa batas. Apa diantaranya? Innahu sesungguhnya ghafurun. Kalau sholatnya kurang khusyuk diampuni. Kalau zakatnya infaknya ada sedikit-sedikit pelit diampuni oleh Allah. Kalau baca Qur'annya banyak salah-salah sini diampuni oleh Allah. Yang tak boleh itu begini, udah antara kaji, tenang, nah itu kan kacau mah. Iya, bukan dia. Udah antara awas Quran, tenang, ada Allah Maha Pengampun, sahulah. Jangan salah menggunakan ayat. Jadi setelah kontinu berusaha melakukan kesalahan setelah sini kekurangan salah sini, itu nyambung juga. Innahu ghafur. Allah Maha Pengampun. Allah ampuni kesalahan karena kesungguhan itu. Kemudian ghafur syakur. Syakur dengan syukur itu berbeda. Kalau syukur kita menyampaikan terima kasih kepada Tuhan. Kalau syakur Allah yang berterima kasih kepada kita. Setelah ini, kalau kita ingat kepada Allah, itu harus kita ini ingat kepada Rasul, kita mencintai Allah, harus mencintai Nabi itu kemistian, itu mesti wajib. Yang hebat itu Allah cinta kepada kita. Nah itu namanya syakur. Jadi kalau Allah sudah syakur, Allah ingat kepada kita itu luar biasa. Kalau kita ingat kepada Allah, kudu kita cinta kepada Allah, mesti itu. Yang hebat itu Allah cinta kepada kita. Itu yang 40 kurkum itu. Itu yang hebat itu Allah cinta kepada kita. Itu namanya syakur. Kan udah pakai bahasa Sunda, syakur anu hadir pada syakur. Ya. Terus tadi saya berapa tadi? Iya. Ayat berapa? 173 itu, Pak. 173. Iya. Bentar. Anissa 173. 173. Alah. Fa'amal ladina amanu wa amilus sholihat. Fa'amal ladina, dan orang-orang yang amanu beriman wa amilus sholihat. Wa amilus sholihat, amal yang menghadirkan kemaslahatan untuk dirinya, untuk masyarakat. Ayuwafihim ujurahum wa yazidahum min fadli. Wa amal ladina, adapun orang-orang tangkabu wa tasbahu fayu'adzibuhum adaban alim. Alhamdulillah. Orang-orang yang takabur, orang-orang yang melampaui batas, orang-orang memikir sebelum itu fayu'adzibuhum adaban alim. Jadi menggunakan amalus sholihat. Jadi amal-amal yang sholih yang mendatangkan kemaslahatan kontinu dikerjakan. Jadi lain sekali. Makanya harta yang terus kontinu itu namanya wakaf. Wakaf itu menghentikan kepemilikannya diserahkan kepada Allah. Karena ini hak Allah dan Allah Maha Abadi, maka yang diterima kepada Allah pasti kekal. Nah, kita ibadah karena Allah Maha kekal, maka nilai ibadah kita itu kekal. Kalau kita ibadah karena ingin dilihat orang, itu pasti mati, maka matilah semua amal kita.
Gitu aja sederhananya Pak, untuk memahaminya. Jadi semua amal itu akan menjadi yuwaffiyahum oleh Allah, akan diberikan pahala tanpa batas apabila didasarkan atas iman. Kan gini. Mudah-mudahan masih ada catatannya. Ya. Kan ini ada amal soleh, maka kita harus melihat ciri amal soleh. Apakah sesuatu itu amal soleh atau tidak? Kita harus melihat catatannya atau syarat-syaratnya. Kalau saya pernah menyampaikan ini di TV maupun di radio. Kita ada catatan. Bukan di catatan saya, berdasarkan beberapa referensi kita. Ciri-ciri amal soleh Pak. Karena kita beramal tapi tidak amal soleh, apa syaratnya gitu? Karena kalau amal soleh itu di hadis yang barusan disampaikan oleh Ustaz tadi, banyak itu yang pertama karena amal, kedua sesuai dengan contoh Rasul, bukan itu. ya itu. Iya. Terus apa lagi? Ada berapa? Ada yang ingat? Pertama karena iman, kedua sesuai dengan tuntunan Rasul, ketiga ikhlas, karena tidak. Iya terus. Dari ibatul kalam. Betul. Syarat amal soleh itu Pak amal ladina amanu wa amilus solihat ayuwafihim ujurahum wa yajidahum min fadli. Syaratnya ada 3. Ayat ini menjelaskan amanu pertama harus iman. Ya, iman kepada Allah. Karena Allah yang maha kekal, maka setiap amal yang diorientasikan kepada Allah pasti kekal. Allah, kitab-kitabnya dan Rasulnya. Itu rukun iman. Jadi itu orientasi. Yang kedua, betul. Yang kedua harus ikhlas. Ikhlas. Jadi iman bisa melihat Quran surah An-Nahl ayat surah ke-16 ayat 97. Kemudian soal ikhlas, lihat Quran surah Al-Jumu'ah ayat 11, itu contoh ikhlas. Ikhlas itu seperti apa? Kalau Agim mendefinisikan begini, ikhlas itu dicaci, dimaki, tidak sakit hati. Ikhlas. Itu orang ikhlas. Tapi ada kaitan sama ridho gitu kan. Nah, posisinya begini. Apa bedanya ikhlas dengan ridho? Itu soal posisi Pak. Soal posisi. Kalau ikhlas itu posisinya ketika kita memberikan. Kalau ridho posisinya ketika kita menerima. Oh, ridho. Allah itu maha ikhlas. Ya, karena ikhlas Allah memberikan kepada siapa, tapi belum tentu ridho. Belum tentu. Karena ridho itu ketika kita kembali kepadanya. Pada dasarnya Al-Fajr 4 ayat terakhir surat 27 sampai 30 kalau salah. Fatir ya. Al-Fajr. Fajar. Ya ayat Tuhan nafsu. Al-Fajar. Fajar. Irji'in ila rabbiki radiyatan. Nah, ketika kita kembali kepada mengharapkan ridho. Jadi ridho itu ketika kita menerima. Lihat lagi ikrar kita. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Jadi ridho itu posisinya ketika kita menerima. Terjemahnya sama. Ikhlas ridho itu sama terjemahnya, hanya beda posisi. Kalau kita beribadah harus ikhlas, kenapa? Karena kita memberikan waktu, memberikan tenaga, memberikan segala macam, kita keluarkan. Yang kita keluarkan harus ikhlas. Ketika kita memberi, itu posisinya ikhlas. Ketika kita menerima, itu namanya ridho. Nah, apalagi dasarnya yang lebih pas. Seorang istri itu akan menjadi penghuni surga. Dasar utamanya tetap iman. Yang kedua, dia mendapat ridho suaminya. Kenapa harus ridho suami? Karena di awal ketika nikah, yang nikah itu perempuan, laki-laki menerima nikah. Maka bahasanya qabil itu. Nggak ada itu dalam kajian fikih istri harus mendapat ikhlas suami, nggak ada.
Yang ada istri itu Istri harus mendapat ridho suami. Apabila seorang istri wafat terlebih dahulu, suaminya ridho di surga. Kan gitu. Kenapa harus ridho suami? Posisinya yang menerima istri sebagai wanita sebagai istrinya adalah suami. Lihat dari dekat. Kobil tuh, aku nikahkan anakku. Yang nikah siapa? Anak perempuan. Apa kata laki-laki? Kobil tuh aku terima. Nah diharapkan si istri ini mendapat ridho suami. Karena ridho itu posisinya ketika kita menerima. Jadi kalau kita meninggal, mudah-mudahan Allah ridho menerima kita. Iya, menerima. Karena kan Allah yang menerima kita. karena Allah yang menerima kita. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi radiyatan mardiyah itu adalah Allah itu menerima kita. Ditambahan alhamdulillah. Itu maksudnya ketika menerima, Pak. Ikhlas itu ketika jadi kita amal itu amal soleh, amal itu kan kita mengerjakan. Nah ketika kita mengerjakannya itu harus ikhlas karena kita sedang memberikan waktu, memberikan tenaga, memberikan segala untuk Allah. Nah diharapkan itu ikhlas. Nah diharapkan dengan kita memberikan, lalu menerimanya dengan ridho. Jadi ridho itu posisinya ketika menerima. Ikhlas itu ketika kita memberikan. Tidak ada begini. Sama cina impak saridona. Dari mana oke? Itu. Kembali ke Kalau saya yang mengeluarkannya ikhlas. Bisa kaprah. Sebiasanya gitu orang tempat saridona. Mungkin di Patir 27, 28, 29, 30. Tadi 31 kan nutup bahwa Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad Al-Quran. Al-Quran itu yang benar, tapi membenarkan kitab-kitab lainnya. Jadi setingkat Al-Quran dengan kitab-kitab seperti Injil, Zabur, Taurat. Makanya posisi Al-Quran itu sebagai korektif, mengoreksi, meluruskan, melengkapi. Dari kitab-kitab yang baru. Tapi membenarkan oke kan? Benar adanya. Benar bahwa kitab itu pernah ada dan berlaku pada zamannya. Makanya di awalnya gini. Alif lam mim Dalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah ini harus baru dipahami ayat ini dengan pendekatan penguasaan ilmu bahasa. Dalika itu isim isyarah. Alkitab itu adalah ma'rifat. Isim isyarah itu ma'rifat. Alkitab adalah menurut teori biasanya kalau ma'rifat pasakannya nakirah, begitu kan bahasa. Tapi ini ma'rifat dengan ma'rifat ada apa ini? Nah ini namanya adatul hasar menurut ahli bahasa. Yang maknanya hanya kitab Al-Quran lah yang tidak perlu diragukan. Itu terjemahnya begitu. Ya, yang lain boleh diragukan. Itu namanya adatul hasar. Adatul hasar. Isbatul hukmil ma'qul wa nafyuhu amma ada, begitu penjelasan ahli bahasa. Biasanya isi makrifat bertemu dengan nakiro. Jadi yang khusus dengan yang umum. Tapi ini makrifat dua-duanya, khusus dua-duanya. Ini menunjukkan kekhususan. Benar namanya adatul hasar. Isbatul hukmil ma'qul wa nafyuhu amma. Maka terjemahnya dalika Al-Quran inilah, kitab inilah yang tidak boleh diragukan. Yang lain silakan. Nah, kalau begitu mah redaksi ini sudah di ayat sedikit peningkatan. Jadi bukan hanya Al-Quran yang benar dan membenarkan, tapi Al-Quran maha benar. Nah, itu tapi yang kalimat 31 gitu. Iya, yang problem itu terjemah, Ya, bukan ayat. betul. Karena ini kelemahan kita dalam karena terjemah itu bisa berubah, Pak. Iya. Sesuai dengan perkembangan kemampuan keilmuan setiap orang. Itu saja benar. Ya, Jadi setelah seperti yang sampaikan Pak Haji Uswara ini, kan begini, saya suka bilang itu problemnya terjemah. Iya. Kemampuan kita karena terjemah itu hanya ahli bahasa, itu punya kelemahan. Termasuk penafsirannya, Pak ya. Penafsiran itu kelemahan dalam menerjemahkan. Jadi kelemahan idiom bahasa Indonesia dalam cover bahasa Al-Quran itu problemnya di situ.
ya, itu problemnya dalam problem tarjamah. Contoh gini, ya, tarjamah itu kelemahannya di dalam membaca atau menerjemahkan Al-Quran, dan emang sulit untuk menjelaskannya. Bahkan akan lebih kaya bagi yang menguasai bahasa Inggris, itu lebih mudah, agak kaya di sisi idiom, dan lebih kaya lagi kalau menerjemahkan bahasa Quran itu dengan bahasa Sunda bagi orang daerah, karena kekayaannya lebih banyak. Contoh, yang namanya jatuh dalam bahasa Indonesia, setiap segala sesuatu jatuh, tapi dasar bahasa Sunda itu beda pesan teologinya. Ayat jatuh, gebis, diseleueuh, dikosewa, disoleda, dijengkang, eta kabeh jatuh dalam bahasa Indonesia. Ya. Nah, setiap hari kita sampaikan. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada yang disebutkan mustaqol. Satu makna banyak arti, satu kata banyak arti. Yang kedua, banyak kata satu arti. Contoh, di Quran surah Al-Rum ayat 21 yang saya dibaca kalau pernikahan, wa min ayatihi akhlaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ternyata kholaqo dengan ja'ala itu terjemah Indonesianya sama, menciptakan, menjadikan, tapi beda yang dimaksud. Kalau kholaqo, Allah menciptakan tapi tidak bisa diintervensi. Kalau ja'ala, Allah menciptakan tapi teknis, jadi seluruhnya diserahkan kepada kita, itu ja'ala. Terjemahnya sama, menjadikan, tapi muatan biologisnya beda. Itulah bedanya dalam tarjamah, Pak. Jadi yang tidak memahami psikologi bahasa, linguistiknya, semantiknya dalam bahasa, memang kesulitannya di situ. Terjebak ya. Terjemahkannya ahli bahasa itu kesulitannya di situ. Dalam memahami konteks bahasa Al-Quran, ya. Jadi sama-sama menciptakan, satu kholaqo, ini menciptakan, ja'ala, menjadikan dengan menciptakan seolah ya pada kata. Kemudian patoro juga menjadikan. Inna sholati apa? Allahu akbar kabira wa alhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa bihamdihi. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardi. Itu patoro menjadikan. Itu membedakannya. Allah menciptakan, ya Allah menciptakan, tapi mana yang bisa diintervensi, mana yang diserahkan kepada kita dalam operasionalnya. Jadi pasangan hidup kita menurut ayat itu, atau ayat tertentu, pasangan kita, istri kita itu memang itu dulu sudah dipasangkan di alam oleh Allah. Sejak penciptaan kita dengan pasangan kita itu sudah satu paket. Sudah dipasangkan. Pak saya teh, Pak Rosid, entah berapa pasangannya dulu. Teh dua, teh tilu, teh. Ya, udah ada pasangannya. Tetapi soal sakinah, mawaddah, warahmah, ketentraman segala macam itu menggunakan ja'ala. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Soal kamu mau istri dua, mau istri tiga, mau sakinah, mawaddah itu urusanmu. Silakan. Tapi ini pasanganmu, udah aku ciptakan. Sejak kita diciptakan. Jadi ketika Allah menciptakan itu kholaqo. Jadi satu paket di sana, itu jodoh kita. Jadi setiap, makanya ayat yang lain pasangan hidup itu namanya azwaj. Suami istri itu aja di surah apa teh yang bersuku-suku berbangsa-bangsa teh surah ke-49, surah apa 49? Tentang satu paket itu. Tentang penciptaan orang. 49 sebelum Qaf Al-Hujurat ayat 14 kalau nggak salah. Nah, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum
indallahi atqakum. Itu menggunakan ja'alnakum. Kita dilahirkan, diciptakan oleh Allah, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Soal milih kita ini, mau jadi bangsa apa terserah kita. Pak Dedi lahir di Bandung, tapi mau mengambil kebangsaan Australia, pindah kan itu. Itu soal pilihan. Iya, iya. Kalau negara mana Pak Musin? Timur Tengah. Ayo sampai lagi yuk. Itu soal pilihan. Itu diserahkan kepada kita. Tapi Allah menciptakan kamu laki-laki dan perempuan itu nggak bisa diintervensi. Nah, jadi laki-laki, jadi apa? Nggak bisa. Itu menggunakan kata walako. Jadi soal kita jadi laki-laki jadi perempuan itu mau urusan Allah. Hak prerogatif. Hak prerogatif Allah. Tapi kalau mau jadi suku mana, mau jadi bangsa mana, mau jadi sementara itu saja. Terakhir karena ini mau apel itu 10 Oktober. Apel. Ayo mah itu bisa. Di Anisa dan Ali Imran tadi ini untuk Pak Hasin itu ada Ali Imran 132. Ali Imran ayat 132. Kata saya Ali Imran 132. Atiullah wa rasulah la'allakum turhamun. Itu dibaca juga An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Ayat begini. Ini baru menggunakan teori tafsir. Menurut ahli tafsir, kalau Allah menggunakan kata atiunya satu kali, atiullaha wa rasulah di Ali Imran 132, itu artinya taatilah Allah dan Rasul berdasarkan Al-Quran. Berdasarkan Al-Quran saja. Maka dengan menggunakan ayat ini ada sempalan yang sekret gitu, yang menyebut dirinya kelompok ingkar sunnah. Ini dalilnya. Itu tadinya yang. Iya. Jadi cukup aja Al-Quran untuk perlu pakai sunnah. Gitu. Hanya 2 kali. Kalau atiullahnya 2 kali di An-Nisa itu, ini menunjukkan taatilah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha, taatilah Allah berdasarkan Al-Quran. Wa atiur rasulah, taatilah Rasul berdasarkan as-sunnah. Wa ulil amri minkum, taatilah pemimpin di antara kalian selama dia merujuk kepada Al-Quran dan as-sunnah. Jadi kalau dibalim nggak usah diingat. Nggak usah diikut. Itu petunjuknya, teori tafsirnya begitu, pemahamannya. Itu yang muktabar, atau muktabar itu mayoritas. Kecuali yang sekrek-sekrek sedikit ada, terserah. Tapi kalau kita misalkan proyek itu, saya tidak setuju sebetulnya, tapi pada umumnya memilih itu jadi kepaksa orang baru. Ini kan soal hati, ya. Kata kita harus menyepakati konsensus sosial, ya. Konsensus sosial. Jadi ketika itu sudah diputuskan, maka menggunakan petunjuk Al-Quran di ayat itu. Faidah ajabta, sudah kita sudah melakukannya, kita melakukan pilihan, kemudian tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Udah bulatkan tekad, kita akan berbuat yang terbaik untuk kita. Begitu. Jadi udah memulaikan tekad. Jadi di nama conaknya wali salahku. Tapi kalau misalkan kita tidak setuju dengan pemikiran ini, kalau kita mencari jalan sendiri, sesuai Al-Quran, jangan makan. Makan, emang begitu. Makan itu perbuatan bukot, perbuatan yang tidak baik. Nah, Ada kita yang hadis karena kita tidak memiliki otoritas kecuali untuk melakukan itu, maka amalan yang baik, mengikuti yang selama yang baiknya ikuti, yang kita yang tidak baiknya tidak. Itu saja pilihan kita, ya. Ketika kita menyepakati konsensus sosial, ya, konsensus sosial.
Ya. Allah alam nabi Allah alam sampai dasarnya dulu lah ya. Tunggu ini mohon maaf. Ini aduh. Ini kita ini. Apa bagian pakai batu ya? Diusuk. Masih nanti kita kirim ke nominal. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.